apa hukum GoPay? Sebenarnya apa yang bermasalah dengan GoPay? Hadirin yang kami hormati, di sini ada Gojek? Mojokerto ada ya? Kalau nggak ada nggak saya bahas. Saya waktu ngisi di Kendari, ditanya tentang ini, terus saya tanya ada nggak Gojek di sini? Nggak ada. Di Kendari belum ada Gojek, nggak jadi dibahas, Pak. Jadi tentang GoPay maupun e-money maupun e-tol atau yang lainnya, ini dompet virtual ya. Jadi dia fintech, finance technology yang menggunakan metode crowdfunding, menarik dana sebesar-besarnya dari masyarakat. Dan sekarang sedang tren bisnis crowdfunding. Bagaimana caranya agar kita bisa menarik dana dari masyarakat tanpa harus membuat bank? Karena untuk bisa menjadi bank itu susahnya luar biasa. Nah, cara yang paling gampang adalah pakai metode fintech crowdfunding ya. Finance technology, memanfaatkan teknologi dalam masalah keuangan untuk bisa menarik dana dari masyarakat. Maka muncul online shop atau marketplace, berbagai macam pasar-pasar online. Itu salah satu di antara tujuannya adalah untuk bisa menampung dana dari masyarakat tanpa harus berubah wujud jadi bank. Kemarin baru saya dapat broadcast bahwa selama Ramadan Shopee itu pengunjungnya lebih dari 200 juta selama Ramadan. Sampai tanggal berapa begitu? Itu Ramadan belum selesai, Pak. Karena yang ngasih broadcast saya waktu itu orangnya lagi itikaf tapi dia masih sempat meninjau seperti itu. Jadi lebih dari 200 juta pengunjung. Itu yang belanja, kalau misalnya 10% saja berarti berapa, Mas? 20 juta. 20 juta yang belanja, Pak. Andaikan ya, satu belanja minimal 50.000 kali 20 juta berapa? Hah? Berapa? 1 M, bukan 10 M. Hah? 10 M, bukan 100. Baik. Sudah ukuran M ya, bukan ukuran S lagi. Ukurannya sudah M. Nilai M ini mengendap selama berapa hari? Minimal 3. Kalau Ramadan bisa lebih lama. Luar kota atau luar pulau bisa sepekan. Duit M-an, Pak. Dan duit ini dikuasai oleh Shopee. Meskipun secara aturan OJK ini nggak boleh dimanfaatkan, tapi uang ini bisa dijadikan sebagai underlying, bisa dijadikan sebagai jaminan kalau Shopee ini mau mengajukan dana ke bank. Jadi misalnya dia punya simpanan 20 M misalnya, dia tinggal bilang ke bank, saya utang 10 M, ini ada duit 20 M aman, bisa dikucurkan, Pak, 10 M, Pak. Duit 10 M, Pak, bisa didapatkan hanya dalam waktu sehari, Pak. Besok lagi kalau dia minta 10 M bisa dikasih lagi. Itulah hebatnya crowdfunding. Sehingga kalau duit ini diserahkan kepada merchant, para pemilik toko yang ada di Shopee, itu nggak bakalan mempengaruhi kondisi keuangan Shopee sama sekali. Makanya kalau mereka bisa ngasih free ongkir, ngasih layanan-layanan yang lain, kadang ngasih bonus dan seterusnya, itu karena dia punya keuntungan sampingan dari endapan uang milik orang lain, Pak. Tanpa harus dia menjadi bank. Luar biasa, Pak. Makanya crowdfunding itu sekarang menjadi tren bisnis di masa sekarang, di masa teknologi. Nah, termasuk diantaranya adalah GoPay. GoPay, kalau misalnya sekarang di Indonesia pengguna GoPay ada 1 juta orang saja misalnya ya. Kemudian dalam sehari masing-masing top up 100.000 saja. Padahal bisa jadi lebih. Berarti dalam sehari GoPay dapat berapa? Ya? Berapa? 100 M dalam sehari, Pak. Duit 100 M itu kalau geser sehari saja, karena uang sekarang dengan uang besok mahal mana? Hah? Uang sekarang dengan uang besok mahal mana?
mahal sekarang. Uang sekarang dengan uang dulu mahal mana? Mahal dulu. Duit itu semakin tua semakin mahal. Dulu 5.000 bisa dipakai untuk beli apa Pak? Tahun 80. Hah? Bisa dipakai beli tanah. Sekarang 5.000 dipakai beli apa? Kertasnya saja. Untuk gambar tanah. Tayyib. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah, itu kalau nilai 5.000 kalau geser sehari mungkin nggak ada pengaruhnya sama sekali. Tapi kalau 100 M geser sehari itu muncrat kemana-mana Pak. Jadi 100, sekian M. Komanya itulah yang dimanfaatkan. Sehingga hadirin dimakan Allah, ini potensi yang luar biasa. Dan itu dana milik umat. Cuman mereka bisa menyerahkan dana ini dalam jumlah besar tanpa menyadari kalau itu sebenarnya adalah potensi milik mereka. Makanya kenapa kok sampai ada diskon, ada layanan ini, free ini dan seterusnya, karena mereka bisa mendapatkan manfaat dari yang lain. Tayyib. Terus apa yang bermasalah di situ? Sebenarnya kalau kita ikut berpartisipasi di sana, Anda belanja di marketplace boleh atau tidak? Boleh, silahkan. Sebagaimana Anda mau belanja di mall, Anda belanja di tempat yang lain, silahkan boleh. Tapi yang jadi masalah adalah ketika mereka menyediakan potongan harga, disebabkan karena kita top up atau ngutangi mereka. Ini sebagian ustadz mempermasalahkan. Karena potongan harga ini motivasi yang diberikan oleh pihak penyedia jasa layanan tadi sebagai bentuk manfaat, disebabkan kita telah memberikan utang kepada mereka. Makanya diskon dalam GoPay ini dipermasalahkan oleh Ustadz Erwandi, dipermasalahkan oleh Ustadz Arifin Badri dan beberapa asatidzah yang lainnya, karena diskon ini hakikatnya adalah manfaat dari transaksi utang piutang yang kita lakukan. Andaikan nggak ada diskon, sah-sah saja, boleh-boleh saja. Sehingga dalam hal ini kalau GoPay-nya nggak bermasalah, tapi diskonnya yang bermasalah. Nah terus gimana Pak? Kalau setiap pengguna GoPay pasti dapat diskon. Anda pernah nggak pakai GoPay nggak dapat diskon? Nggak ada ya? Pasti ada selisih antara cash dengan pakai GoPay. Ya kalau kemudian nggak ada peluang seperti itu, berarti hindari pembayaran pakai GoPay. Terus gimana? Ya bayarlah dengan cara yang cash. Selama masih ada pilihan yang lain, ambil pilihan yang lain. Kalau GoPay-nya nggak jadi masalah. Cuman yang bermasalah adalah di diskonnya. Hanya saja diskonnya ini tidak bisa dihilangkan. Karena itu biar kita tidak terkena cipratan dari ribanya, maka silahkan ambil jalur pembayaran yang lain. Tayyib. Kalau bagi drivernya gimana sekarang? Bagi drivernya, mengingat dia sudah bekerja dan dia berhak untuk mendapatkan upah sesuai dengan nilai kerja yang dia lakukan, maka dia mendapatkan bayaran dengan cara apapun tidak masalah bagi dia. Karena diskon itu bukan dia yang menerima, tapi siapa yang menerima? Kliennya yang menerima. Sementara driver, dia hanya menerima senilai upah yang menjadi haknya. Karena itu dalam posisi ini, driver mau dibayar pakai GoPay atau dibayar pakai tunai, yang penting jangan dibayar pakai rokok ya. Maka silakan dia terima. Boleh untuk kemudian dia manfaatkan. Wallahu a'lam. Waltakum minkum ummatun yad'una ila al-khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulai